Termohon masuk. Bentar ya. Sini Jan, kebanyakan di sini sama saya sendiri, Sekian besar. Kelas wanita. Kelas wanita itu kan sini. Iya. menyatakan bahwa penahanan atas diri pemohon yang dilakukan oleh pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SPITH garis miring 458 garis miring 6 Romawi garis miring res titik 1.14.1 garis miring 2026 garis miring Reskrimum garis miring Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2020 adalah tidak sah oleh karena melanggar pasal 29, pasal 40, pasal 100 ayat 5 huruf A sampai dengan H dan tidak bersesuaian dengan pasal 1 ayat 3 junto pasal 28D ayat 1 junto pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar kepastian asas kepastian hukum. Jadi perlu kami update sedikit bahwa permohonan pra-peradilan telah disampaikan secara terbuka dan sah di hadapan hakim tunggal, di hadapan termohon Polda Metro Jaya dan turut termohon adalah pihak dari kejaksaan. Dan kejaksaannya adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami dengan membacakan permohonan pra-peradilan tadi, maka terjawablah sudah bahwa ada desas-desus kami menarik Bapak Presiden Prabowo, pemerintah Republik Indonesia, ternyata itu tidak tepat, ya, itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi dalam persidangan pra-peradilan. Kemudian yang kedua, alasan-alasan permohonan saya kira nanti bisa dijelaskan lebih komprehensif oleh Bang Refli, tetapi yang pasti adalah hari ini kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian juga termohon Polda Metro Jaya dan Kejaksaan, sehingga besok akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban dari termohon. Ya, kalau turut termohon, saya kira tidak perlu dia menjawab, ya, karena pokok perkara yang tadi diperiksa berdasarkan permohonan kami itu tidak berhubungan dengan kewenangan daripada Kejaksaan, sehingga nanti besok itu hanya dijawab oleh pihak Polda Metro Jaya. Kemudian besok juga begitu disampaikan jawaban, kami secara simultan akan langsung menyampaikan replik, ya. Jadi kami akan minta kepada hakim supaya sidang diskor dulu beberapa jam, kami langsung akan menuliskan replik kami. Kemudian kalau Polda Metro Jaya mau menyampaikan duplik, ya kami tentu akan juga memberikan kesempatan kepada Polda Metro Jaya untuk menyampaikan duplik. Dan setelah itu pada hari Rabu Mas Roy, itu langsung kita masuk di dalam proses pemeriksaan, ya, pembuktian, yaitu bukti-bukti dari kami, bukti apa saja tentu nanti hari Rabu akan kami sampaikan, termasuk juga kami akan minta kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kami fasilitas berupa layar, sehingga video-video yang menggambarkan proses penangkapan, penahanan, terutama penangkapan di rumah kediamannya Mas Roy, itu akhirnya nanti kami buka kepada publik, sehingga silakan Anda nilai, ya. Dan yang terakhir, Mas Roy, tadi terkait dengan pencekalan, ya. Memang pada saat kami mengajukan materi permohonan pertama kali itu memang tidak masuk, sehingga kami berharap tadi kami akan masukkan dalam renvoy atau perbaikan. Tetapi karena memang tidak boleh menambah posita dan petitum, begitulah hukum acaranya, ya memang kami menghargai apa yang menjadi sikap dari hakim pra-peradilan. Dan yang terakhir, kok ada, saya juga bingung, ya, kok ada seseorang yang selama ini mengatasnamakan tim kuasa hukum Merah Putih, kok tiba-tiba nyelonong gitu loh untuk menjadi para pihak dalam perkara ini. Saya bingung juga nih, ini belajar hukum acara pidananya di mana nih?
Kalau pihak atau pihak lain masuk sebagai intervensi, itu hanya boleh diperkenankan dalam gugatan perdata. Nah, sementara ini perkaranya perkara pidana, tidak pernah ada pra peradilan itu kemudian ada pihak lain yang tidak punya kepentingan kemudian masuk menjadi intervensi. Ya sudahlah, kita ketawa sajalah. Inilah bukti bahwa bukan hanya pemohon yang juga menegakkan hukum secara unprosedural, tetapi juga pendukung-pendukung dari kubu sebelah itu ternyata juga banyak yang melanggar hukum. Saya kira itu. Yang lucu, tadi ada di tengah-tengahnya ada pihak yang tidak berkompeten tiba-tiba maju ke depan dan ingin selaku turut termohon juga, ya. Padahal dia itu katanya lawyer, ya, katanya lawyer profesional, ya, inisialnya CS, ya. Sering kita lihat dia di antara para termul, ya. Itu sungguh memalukan, ya. Dia tiba-tiba mau ikut serta sebagai turut termohon. Itu nggak ada sejelek-jeleknya, sependek-pendeknya pengetahuan saya di dalam belajar ini, ya, dalam ilmu hukum, ya, yang namanya pihak yang mengajukan intervensi itu hanya ada di perdata, ya, tidak ada di dalam ini namanya pra peradilan itu tidak ada. Belajar di mana itu saudara CS itu, ya, gitu, yang kemudian saya sudah lihat sering sekali berkuar-kuar dengan di samping para termul itu, ya, gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi ada pihak yang kita apresiasi dan ada pihak yang kita permalukannya. Baik-baik, gaji kalian cair rapi setiap bulan dari keringat rakyat yang hidupnya makin tercekik. Kalian duduk nyaman di ruangan ber-AC, rapat tak berguna, pidato kosong kumangka, sementara rakyat di luar menderita dan kalian pura-pura tuli. Kalian dibayar oleh petani yang kelaparan, buruh yang diperas, nelayan yang bertaruh nyawa kinkrap, bukan untuk jadi pejabat malas dan rakus. Jika jabatan hanya jadi tameng untuk lari dari tanggung jawab, kalian bukan pemimpin. Adili Jokowi. Tanggal 17 tokoh-tokoh akan berkumpul merumuskan kasus-kasus yang sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Rakyat tidak sendiri, kita bisa bersama-sama. Langsung saja ini kesempatan pertama saya berikan kepada yang punya Ya itu tadi, karena di belakang kami itu orang besar, yaitu masyarakat Indonesia, maka ini tidak akan berhenti sampai Pak Jokowi menunjukkan ijazah. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita melihat sebuah perkembangan yang sangat menarik dan menjadi perhatian penuh publik. Ya, dimana teman-teman hal-hal seperti ini tentunya menjadi pemahaman penting bagi kita semua. Ya, ini untuk menilai bagaimana perjalanan politik dan penegak hukum yang sedang terjadi di negara kita. Di mana teman-teman, polemik yang selama ini akhirnya menggelinding liar di ruang publik memasuki babak baru, yaitu mantan Presiden Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 3 jam di Polrestan Solo. Ya, dengan menjawab sekitar 45 pertanyaan terkait dugaan isu ijazah palsu. Ya, di mana teman-teman, isu yang selama ini dianggap tabu dan sensitif, ya, kini secara resmi teman-teman telah memasuki ranah hukum dan bukan sekedar perdebatan di media sosial lagi. Ya teman-teman semua, perkara-perkara seperti ini sangat perlu untuk kita pahami bersama-sama, ya, di mana munculnya kegaduhan yang berlarut-larut ini sebenarnya menguji integritas para penegak hukum kita. Ya, bahkan pihak yang menilai jika memang asli ijazah tersebut, mengapa prosesnya harus dibuat serumit ini? Ya, hingga ini menimbulkan polemik bertahun-tahun. Ya, di mana kunci dari semua kegaduhan ini teman-teman sebenarnya sangat sederhana, yaitu kejujuran, ya, keterbukaan dan transparansi untuk menunjukkan dokumen asli tersebut secara umum agar masyarakat bisa mendapat kepastian. Ya teman-teman, kita melihat juga rakyat saat ini menanti aparat hukum termasuk majelis hakim yang jujur
amanah, berintegritas, serta berani tegak lurus tanpa intervensi dari golongan atau pihak manapun. Ya, di mana teman-teman di hadapan konstitusi tidak ada satu orang pun yang kebal hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. Ya teman-teman, kita berharap polemik ini segera tuntas secara transparan agar tidak terus-menerus menjadi bola liar yang mengadu domba di tengah masyarakat. Ya teman-teman, penegakan hukum yang tegas dan adil adalah kunci utama agar negara kita tetap berdaulat. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kita di kolom komentar agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan di sini juga teman-teman kita melihat ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Zizal Forum. Di sini dia berpendapat teman-teman, setelah itu undang-undang koruptor disahkan dan pelakunya dihukum mati, kita belajar dengan negara lain jika mau damai dan sejahtera negara ini. Ya teman-teman, kita lanjut. Eno Hobir juga memberikan tanggapannya. Ingat, hati-hati, kuasa Allah maha dahsyat, juga banyak rekayasa para penegak hukum. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Syukur Putra berpendapat, pengacara Jokowi yang udah ikut bersama-sama menutupi kepalsuan ijazah mantan presiden harus diperiksa dan ditindak hukum karena udah melanggar keadilan dan transparansi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga Heri Susanto memberikan tanggapannya. Ijazah yang diklaim asli oleh reskrim waktu ditunjukkan itu harus dikejar dan diteliti keasliannya. Hal yang mudah pembuktian ijazah asli atau palsu. Ya teman-teman, Asep T juga memberikan tanggapannya. Pantesan Kapolrinya nggak ganti-ganti untuk melindungi Mulyono sehingga penyelidikan pun susah dipersulit. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Prihatin Nime memberikan tanggapannya. Sayang sekali kekuatan mental yang luar biasa untuk melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sunardi memberikan tanggapannya. Pemeriksaan Jokowi oleh Polres Surakarta hanyalah sebuah drama sandiwara sebab misi polisi bukan untuk mengungkap kebenaran tapi menutupi kejahatan Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Bapak Wiono memberikan tanggapannya. Sebetul sangat sederhana dan mudah sekali. Intinya kejujuran dari Rektor UGM. Karena sumber perkaya di UGM, rektor mau jujur atau rektor minta digantung. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Abduwais memberikan tanggapannya. Jokowi pembuat katanya mobil ASMK, sudah ada 6.000 yang pesan ternyata membuat ijazah nggak jelas. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Makmur berpendapat, rakyat saja sudah bertahun-tahun tahu bahwa ijazah Jokowi ijazah palsu, makanya tangkap termul dan terakhir Jokowi selesai. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Mahdin memberikan tanggapannya. Ya, semoga informasi di sini benar adanya. Penyelenggaraan negara sudah berusaha keras menyelamatkan mantan petinggi negara, tapi kesalahan dan keraskusan sudah kelewatan. Maka demi negara, terimalah dengan lapang dada. Jangan lagi berusaha menyelamatkan seseorang atau sekelompok orang, tapi mengorbankan negara. Lanjutkan demi kebenaran dan kebaikan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Marti Ayunan memberikan tanggapannya. Setiap kebohongan pasti terungkap, yang jujur akan menang. Yang bohong pasti kalah, walaupun habis uang miliaran untuk menutupinya, kebohongan pasti terungkap. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini teman-teman kita Reni Gallo memberikan tanggapannya. Ini akibatnya kalau Kapolri tidak segera diganti, tidak taunya melindungi ijazah palsu Jokowi. Memalukan penegak hukum macam apa ini? Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Alim Kurcoro memberikan tanggapannya. Pemerintah harus adil dan bijaksana. Jika Presiden Jokowi terbukti menggunakan ijazah palsu, harus diadili dan dihukum dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Bismillah memberikan tanggapannya. Kalau sampai terjadi Indonesia ini ditipu selama 10 tahun Indonesia dengan Jokowi Prabowo, harus bertanggung jawab dengan mantan presiden penipu dilindungi Prabowo omon-omon. Prabowo harus diadili, seluruh rakyat Indonesia secara langsung diadili rakyat.
Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Jafar memberikan tanggapan. Hakim yang terhormat, kami rakyat senang dengan kejujuran hakim yang telah memalsukan dokumen ijazah untuk mencalonkan diri jadi presiden dan menjadi presiden selama 2 periode. Dan hakim telah memutuskan kalau ijazah itu palsu, maka Jokowi pantas dijadikan tersangka karena penyelenggaraannya dan membohongi seluruh rakyat Indonesia. Ya, teman-teman, di sini juga teman kita Kasnawi memberikan tanggapannya. Semua manusia di mata hukum sama, jangan ada yang diistimewakan. Hakim jaksa jangan makan suap, kelihatan wakil Tuhan. Carilah rezeki yang halal biar keluargamu berkah, sehat. Tapi kalau dilanggar hukum, Tuhan pasti berlaku, ingat bencana pasti akan datang. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan komentar kalian di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.